Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh eh, tuan-tuan dan puan-puan kita bagaimana kondisi yang ada. Sekedar menambahkan bahwa fakta daripada penolakan Omnibus Law yang dilakukan oleh berbagai kalangan, ya, dalam perspektif buruh Indonesia terkait dengan Omnibus Law itu ternyata benar adanya. Kekhawatiran yang berdasarkan daripada tinjauan akademisi, ya, tinjauan akademik, tinjauan konkret, ya, di lapangan, itu ternyata memang terbukti bahwa Omnibus Law itu bukan suatu solusi jikalau itu dianggap sebagai solusi. Ternyata justru memperparah kondisi yang ada, bahkan melanggengkan kondisi-kondisi buruk yang seharusnya dibenahi oleh pemerintahan Jokowi. Jadi itu bisa dikatakan sebagai bola salju daripada kegagalan Pak Jokowi dalam memimpin selama 10 tahun ini. Lalu apa yang mau dijadikan patokan untuk ke depan? Karena begitu rusaknya, ya, kita menyatakan kalau dulu ada istilah kebijakan yang ugal-ugalan, sekarang ugal-ugalannya sudah menjadi kerusakan, ya, kerusakan yang sistemik. Andai kata bisa dikatakan itu secara komprehensif, ya, kerusakan itu dari seluruh dimensi, ya. Jadi terkadang kita susah lagi untuk berkata-kata karena apa yang mau dijadikan rujukan sebagai bahan bahwa ada kok yang baik, karena hampir seluruhnya itu semuanya rusak. Kalaupun ada yang tidak rusak, itu juga kita bingung yang mana yang nggak rusak. Karena dampak yang dirasakan itu nyata, ya. Tadi saya sampaikan, itu konkret yang dirasakan oleh buruh itu, lapangan kerja nggak ada. Bagaimana tingkat kesejahteraan itu ternyata dulu tertatih-tatih, ada harapan agar itu tidak tertatih-tatih, malah sekarang jangankan tertatih-tatih, sudah merangkak, ya. Saking rusaknya sistem kesejahteraan, ya, dalam program rezim Jokowi ini. Terus apa yang akan menjadi, bahasanya tadi Bung Rudi, Pak Arief, legacy untuk ke depan? Ya, sesimpel buku yang diterbitkan, yang dikarang oleh Pak Prabowo, yakni Paradoks Indonesia, bahwa negara kita dengan kondisi pemerintahan yang berjalan, pada saat buku itu ditulis berdasarkan pemahaman ternyata berada dalam lingkup paradoksial. Nah, bagaimana caranya ke depan bahwa paradoks itu sudah tidak ada lagi. Ketika berbicara masalah kesejahteraan, maka seluruh sumber daya yang ada benar-benar dapat dinikmati, dan seluruh kebijakan itu berasal daripada kepentingan rakyat. Ketika itu dilakukan, maka paradoksial tadi yang ada di dalam buku beliau itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Itu harapan. Tetapi kemarin dengan berbagai macam persoalan yang timbul pada saat pemilihan umum, ya, khususnya dalam Pilpres, rakyat khususnya dari pihak kaum buruh sendiri mengalami trauma tentang harapan-harapan, karena korelasi antara presiden terpilih dengan presiden sebelumnya terkait dengan wakil presiden, persoalan-persoalan hukum, ya, itu sangat identik, sehingga kita berharap
trauma itu bisa pupus ya dengan keberanian Pak Prabowo untuk beranjak dan tidak masuk atau keluar daripada lubang persoalan yang ditinggalkan oleh rezim Jokowi. Pendek kata, ketika kebijakan itu pure untuk rakyat, saya yakin siapapun pemimpinnya akan didukung secara penuh oleh rakyat. Gejolak-gejolak yang ada itu adalah sebuah resistensi terkait dengan rasa yang ada di masyarakat, di rakyat. Jadi rakyat hanya menginginkan bahwa antara teori tentang Indonesia itu sendiri dengan segala sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alamnya, manusianya, itu tidak hanya sebuah kajian secara teoritis aja, tetapi juga dapat diaplikasikan karena memang bisa. Apa sih yang tidak bisa? Persoalan-persoalan sekarang ini yang berseliweran di media massa, penegakan hukum, carut-marutnya ekonomi, ketimpangan sosial, sangat mudah untuk bisa diselesaikan atas dasar niat. Persoalannya rezim Jokowi kemarin niat dengan tindak tanduk yang dijabarkan itu tidak searah. Malah cenderung itu tadi, adanya kepentingan-kepentingan menegaskan bahwa oligarki itu ternyata sangat kuat, sangat dominan. Kita tidak tahu apakah dia terpengaruh oleh oligarki atau ternyata dia sendiri ya bagian daripada oligarki, sebagai sutradara daripada oligarki. Jadi ke depan berharap setelah rezim Jokowi ini yang memang benar-benar membuat hancur-hancurannya nasib rakyat kita ini tidak terjadi lagi, karena itu tadi kita berharap ada rasa optimisme. Ini yang sekarang sedang hilang ya. Kita berharap ada rasa patriotisme, optimisme kembali kepada relung rakyat Indonesia dengan adanya pemimpin yang terpilih. Demikian kira-kira Pak Daeng. Terima kasih.